Aditya palsu benar-benar panik bukan main di episode sore ini. Bagaimana tidak teman-teman? Bukan cuman panik, tapi ada sesuatu yang pada akhirnya bikin dia pun juga takut untuk terus maju sebagai ayah pura-pura dari Mutiara. Yap, ini tentu aja karena adanya andil dari Pak Aditya yang benar-benar luar biasa. Jempol, jempol, jempol untuk Pak Aditya. 3 jempol buat Pak Aditya karena ini benar-benar sangat bagus banget teman-teman. Bukan cuma itu saja, Pak Aditya pun juga sangat melindungi Mutiara apapun yang terjadi di episode sore ini. Semua bermula ketika si Aditya palsu datang ke rumah. Nah, pada momen pertama kali melihat ini aja, Pak Aditya asli tahu, lalu juga Kenzo menjadi 2 orang yang paling sensitif akan hal ini. Mereka berdua ngeh kalau ada yang beda nih dari apa yang dipertunjukkan, diperlihatkan oleh ayah kandung dari Mutiara yang katanya sih ayah kandungnya. Cara bersikapnya, tiba-tiba datangnya, polanya, dan lain sebagainya macamnya tuh udah mengisyaratkan kalau ini tuh ada sesuatu yang gak beres. Yap, Mutiara mah percaya-percaya aja teman-teman. Walaupun dalam hati kayaknya bukan deh gitu loh. Tapi entah kenapa ya Mutiara tuh ya percaya aja. Karena kan ya Mutiara kan baik, polos teman-teman, lugu. Sehingga gampang banget buat dimanfaatin orang. Jadi yang bisa mengambil alih di sini itu adalah Kenzo dan juga Pak Aditya. Dan benar saja, melihat kecurigaan-kecurigaan yang aneh ini bikin Pak Aditya pun juga benar-benar kecewa dan marah teman-teman ya dengan apa yang terjadi. Tapi tentu aja Pak Aditya nggak mungkin langsung marah dan kecewa kepada ayah pura-puranya Mutiara. Karena Pak Aditya ingin ngebuktiin dulu apakah beliau ini tuh benar-benar ayah kandung atau bukan, di tengah rasa cemasnya kepada Mutiara. Jadi yang bikin senangnya adalah Pak Aditya tuh nggak mau Mutiara pergi aja dari rumah ini dengan orang yang nggak jelas. Karena kan aneh, 20 tahun baru ketemunya sekarang, baru nyarinya sekarang, dari dulu kemana aja. Kan akhirnya tanya-tanya dong, asal-usulnya siapa, mantan istrinya siapa, dan lain sebagainya macamnya. Hingga pada akhirnya ini membuat Aditya pun juga gak gampang percaya lah. Intinya tuh banyak hal janggal yang nanti teman-teman bakal lihat juga. Ini tuh benar-benar gak masuk akal banget, aneh banget. Kelihatan banget kalau semua itu tuh by setting, dan seperti ada seseorang yang ingin melihat Mutiara tuh pergi dari rumah Aditya tanpa ada effort yang tinggi. Siapa lagi kalau bukan Sandra. Nah, karena kecurigaan inilah, dan Pak Aditya pun juga nggak pengen terlihat curiga, akhirnya ya udah boleh bawa Mutiara pergi dari rumah ini, tapi harus tes DNA dulu. Setelah tes DNA tersebut berhasil, maka Mutiara baru boleh pergi dari rumah ini. Karena hanya dengan itulah yang bisa membuktikan apakah kalian berdua ini ayah dan juga anak kandung atau bukan. Dan sontak saja hal ini pun juga bikin Aditya palsu panik bukan main. Ya bagaimana tidak teman-teman, hasil tes DNA kalau dilakukan, wah udah berapa pasti ketahuan. Kalau cuma nyocokin golongan darah yang satu O, ya biasa bisa bohong. Sama aja kayak Nuno waktu itu tuker golongan darah Rianti dengan orang lain. Golongan darah Rianti B diganti sama yang O, ya kayak gitu aja. Tapi kalau tes DNA nggak akan bisa kayak gitu. Hasilnya real ya real. Dan tentu aja kalau udah masuk ke pihak rumah sakit nggak akan bisa dimanipulatif oleh Sandra. Misalnya Sandra bayar dokter, bayar perawat, bayar rumah sakit buat bisa bikin seolah-olah tes DNA-nya tuh positif. Oh nggak bisa sama sekali. Dan ini pun juga bikin Sandra pun juga panik bukan main. Dan tentu aja setelah pada saat Aditya pun mengatakan hal tersebut, Kenzo dan Aditya memperhatikan tingkah laku Sandra dan juga dari si Aditya palsu ini yang benar-benar ada yang aneh. Ya mau bagaimanapun juga teman-teman, Kenzo sayang sama Mutiara, Aditya pun juga sayang. Apalagi setelah episode sebelumnya punya ikatan batin yang begitu kuat, tentu gak akan pernah biarkan Aditya tuh Mutiara harus sendirian. Membiarkan Mutiara tuh harus benar-benar pergi sama orang yang gak jelas. Kan bisa aja orang bayaran, orang jahat yang nanti manfaatin Mutiara, entah apa itu. Iya dong teman-teman, jahat banget loh Sandra. Takutnya tuh gini, takutnya Mutiara percaya, terus tiba-tiba pergi, dibawa kemana? Kan kita nggak pernah tahu. Makanya Pak Aditya tuh langsung ambil siaga 1 dengan bilang tes DNA. Dan menurut Mimin ini adalah sebuah hal yang sangat cerdas banget. Benar-benar cerdas banget. Karena dengan beginilah yang bikin Firman Aditya palsu mundur secara perlahan. Jelas aja teman-teman, Pak Aditya asli itu tuh orang hebat, orang besar sekarang. Bisa tinggal telepon polisi, telepon lawyer,
semahal apapun bakal dibayarin untuk bisa ngebuktiin ini. Sedangkan Aditya Firman yang palsu, ya bisa apa? Nggak akan bisa apa-apa. Karena semuanya adalah bentuk kepalsuan aja. Dan inilah yang pada akhirnya bikin Sandra ketar-ketir bukan main. Lagian Sandra nih aneh-aneh banget ya teman-teman. Karena mau bagaimanapun juga ujung-ujungnya Firman Aditya pun juga bakal ngaku disuruh Sandra. Dan bakal dipolisikan juga sama Kenzo dan juga Aditya. Karena ini sudah menyangkut masalah kriminal. Apalagi Mutiara yang secantik ini dibiarkan dengan bapak-bapak nggak jelas. Yang entah dari mana entah berantah muncul, tentu sangat berbahaya. Sehingga Aditya nggak akan pernah membiarkan hal tersebut pun juga terjadi. Mau bagaimanapun juga Mutiara harus tetap stay di sini. Jadi pintarnya Aditya nggak mau Mutiara tuh pergi dari rumah apapun yang terjadi. Kalau emang bener-bener sampai ketemu ayah kandungnya. Kenapa? Karena Aditya udah mulai sayang sama Mutiara. Kopi buatan Mutiara, nasi goreng buatan Mutiara, semua yang Mutiara lakukan tuh disenangi banget nih sama Aditya. Walaupun ya Aditya sempat marah ya, gara-gara Aditya ngelihat Kenzo dan Mutiara tuh harus ditangkap Satpol PP. Tapi selebihnya ya udah biasa lagi aja teman-teman. Makanya di sini pun juga bikin Aditya tuh nggak mau kalau sampai Mutiara cabut dari rumah. Makanya dilakukanlah tes DNA. At least dalam dirinya Aditya selain melindungi Mutiara untuk memperlambat Mutiara pergi dari rumah. Aduh, kalau Pak Aditya langsung tahu aja kalau Mutiara anak kandungnya, wah ini sih pasti bakal happy banget. Tapi nggak apa-apa, semua itu bakal berjalan sesuai dengan prosesnya. Selanjutnya, Sandra pun juga bingung ya. Dan juga panik. Tapi ada yang paling seru teman-teman, karena Kenzo maupun juga Aditya, terutama Aditya kok kayak ngerasa Sandra ini tuh kayak gimana banget tuh nyuruh-nyuruh banget Mutiara pergi gitu loh. Kenzo pun juga sama. Jadi entah kenapa Kenzo merasa kalau bapak-bapak ini, Aditya Firman palsu ini tuh ada sangkut pautnya dengan Sandra. Ya tapi karena Kenzo ini orangnya sangat logis dan nggak mau kalau nggak ada bukti, ya udah akhirnya daripada nuduh nggak jelas, ya udahlah Kenzo cari tahu dulu aja nanti. Sampai benar-benar terbukti, baru Kenzo bakal ambil tindakan sesuatu. Ya intinya episode malam ini bakal penuh dengan kebahagiaan. Episode malam ini bakal penuh dengan rasa ceria. Karena mau bagaimanapun juga cara melindungi Mutiara benar-benar sangat bagus juga teman-teman. Dan ini tuh benar-benar bikin kita pun juga happy, seneng banget. Karena mau bagaimanapun juga ya Mutiara bahagia dilindungi banget sama Kenzo. Lalu juga dijaga banget sama Pak Aditya yang asli. Wah semoga aja di episode sore ini ketika melakukan tes DNA benar-benar terbukti negatif. Dan hasilnya pun juga nggak dimanipulatif ya. Ini yang paling penting. Kalau hasil udah pasti negatif, tapi jangan sampai hasilnya diubah sedemikian rupa menjadi hasil yang positif. Wah, semoga aja Pak Aditya asli berhasil bongkar kebobrokan, kebusukan Sandra dan juga Firman Aditya palsu. Wah, ini sih benar-benar gak sabar banget untuk melihat bagaimana paniknya Sandra, paniknya Firman Aditya saat semuanya bakal dibongkar habis-habisan oleh Kenzo maupun juga Pak Aditya. Ayo, siapa yang udah gak sabar melihat adegan ini? Coba kalau udah gak sabar, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!